Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Balik lagi di channel YouTube kita Paskib Brother. Yoi, oke. Di video kita kali ini kita akan ngebahas bener nggak sih ikut paskibra tuh nggak ada gunanya. Nah. Nenek. Oke. Jadi teman-teman semuanya, kalau ada orang yang bilang ikut paskibra itu nggak ada gunanya, mereka berarti belum ngerasain yang namanya ikut paskibra beneran. Betul. Karena sebenarnya ikut paskibra itu banyak banget manfaatnya. Banyak banget. Dan di video kali ini kita mau ngerangkum, kita punya 5 manfaat kenapa kalian harus ikut paskibra. Paskibra. 1. Yang pertama itu adalah melatih kedisiplinan. Karena memang sebenarnya di paskibra itu kalau kita nggak disiplin, kita nggak bisa. Kita nggak bisa ngelakuin sesuatu dengan bener gitu. Jadi yang tadinya pelatih kita udah semangat mau ngelatihan, hari ini targetnya misalkan adik-adik gue atau anak-anak gue udah bisa formasi, udah selesai semua. Ya, Tapi ternyata ada yang tetap pada terlambat, pada nggak disiplin. ada yang nggak ngikutin arahan dengan benar. Jadi yang tadinya formasi itu mau benar malah acak-acakan. Acak-acakan. Kayak gitu. Nomor 2 itu pastinya menguatkan fisik. Apa sih? Kenapa bisa nguatin fisik? Itu kan paskibra bukan olahraga. Yang tadinya kita gampang mimisan, kayak gue dulu, gue sering banget mimisan ngedrop kayak gitu. Intinya imun kita yang tadinya Iya. lemah rendah dan rendah, metabolisme kita kurang, dan di situ kita dilatih buat kita kuat gitu. Karena kita namanya latihan bakal dari pagi sampai sore gitu. Kalau misalnya kita berdiri panas-panasan, fisik kita nggak kuat, siapa yang mau ngibarin bendera? Kayak gitu. Dan juga menguatkan fisik itu bukan cuma di olahraga ya, karena dari porsi makanan yang kita bawa setiap latihan pun itu juga diatur gitu ya. Dan makan siang pun juga porsinya diatur gitu. Misalkan harus ada sayur, pastinya harus ada lauk juga, harus ada buah-buahan juga, dan pastinya harus ada karbohidrat kayak nasi atau dan sebagainya kayak gitu. Iya, betul banget. 3. Pastinya memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Rasa kita tanah air lu bahkan kebentuk gitu. Betul banget. Kita tuh latihan lama-lama berbulan-bulan untuk ngibarin yang cuma 15 menit 20 menit cuma untuk membentangin bendera merah putih, cuma untuk ngerek sang merah putih. Itu tuh bener-bener terasa banget gitu kan. Kayak gitu. Dan ketika kita ikut paskibra pun kita juga bukan cuma latihan berbasis di lapangan, kita juga dibekali oleh wawasan-wawasan seperti sejarah bendera merah putih. Nomor 4. Karena kita lagi ada di pasukan, kita nggak bisa lagi mikirin tentang diri kita nggak bisa lagi egois, kita nggak boleh lagi cuek-cuek, karena kita satu pasukan, kita harus peduli, kita harus berempati, kita harus bersimpati, kita harus ya supaya bisa kompak tuh kita harus nanya, kita harus. Betul. Kita di situ dituntut untuk memiliki gerakan yang sama. Iya. Jadi mau nggak mau, ketika misalkan gerakan gua sama gerakan Pandi berbeda, mau nggak mau ketika kita lagi istirahat, kita menyamakan gerakan dan kita ada interaksi di situ, ada interaksi ngobrolnya. Masih gua ngomong. Yang merasa introvert, malu-malu untuk bersosialisasi, untuk ngobrol sama orang lain gitu, lu ikut paskibra, karena di paskibra itu lu bakal diajarin gimana sih kita tuh sebagai makhluk Tuhan yang Seksi. Ketika kita mengibarkan bendera itu, kita bukan mengibarkan satu orang doang kan, tadi yang lo bilang gitu kan. Kita minimal itu mengibarkan itu bendera 3 orang. 3 orang. Dan kalau misalkan kita pengibaran kayak di Istana Negara, satu provinsi mengirimkan 2, kita ada 34 provinsi, kalian bisa hitung ada berapa orang? Ada 68, dan itu berbeda-beda provinsi. beda-beda provinsi. Kalian bisa bayangin gak sih, kalau kalian nggak bersosialisasi dan kalian nggak ngobrol di situ, kalian bakal jadi mati gaya banget selama latihan. Ya, jadi mau nggak mau kita bersosialisasi dan nambah link untuk teman-teman di luar. Iya, betul banget. Dan yang terakhir, nomor 5. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Why? Kenapa jiwa kepemimpinan? Karena Kalau kita di paskibra, kita nggak dilatih bukan cuma datang buat mengikuti instruksi, tapi suatu saat nanti ketika kita jadi senior, kita bakalan dituntut untuk bisa memimpin adik-adik kita menjadi yang lebih baik dari kita. Iya. Dan ketika di paskibra juga, kita juga dipimpin, walaupun seorang putri atau seorang perempuan, kita dipimpin untuk bisa memberikan aba-aba untuk pasukannya. Iya, betul banget. Gitu. Jadi nggak cuma memberikan aba-aba untuk sendiri atau mendengarkan instruksi aba-aba dari komandan, tapi kita juga memberikan aba-aba. Dan di situ jiwa kepemimpinan juga pasti dilatih banget. Iya, dan sebelum bisa memimpin orang lain, pastinya kita juga dituntut untuk bisa memimpin diri sendiri dong. Itu balik lagi tadi ke poin yang masalah kedisiplinan ya. Jadi kedisiplinan itu adalah untuk kita memimpin diri sendiri, kita bersosialisasi, jadi kita dituntut untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Kayak gitu. Karena nggak semua orang bisa tahan sabar diri panas-panasan
kayak mimpin diri lu sendiri untuk bisa sabar tuh nggak semua orang bisa. Dan di Paskibra itu kita dilatih untuk itu. Makanya kenapa kalau mau jadi paskibraka harus ikut seleksi dulu. Karena bukan orang sembarangan yang bisa Nggak bisa. berdiri di sana panas-panasan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Bicara tentang Paskibraka nih, bentar lagi seleksi. Untuk kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang seleksi, ikutin terus channel kita. Terima kasih banyak buat semua yang udah Terima kasih nonton. udah Jangan nonton. lupa di like, komen, dan subscribe juga, bunyiin loncengnya juga. Ibaratnya kalau lo anak Paskibra tapi lo belum subscribe Paskibra, lo belum dilantik sepenuhnya, men. Iya, biar makin banyak yang nonton, kita makin semangat untuk memberikan ilmu yang kita punya buat kalian semua. Salam. Udah, yuk. Salam Paskibra. Paskibra. Bye.